Menjelang 2026, satu pertanyaan mulai sering muncul, terutama dari investor pemula di Indonesia. Kalau punya sekitar $1.000 atau kurang lebih belasan juta rupiah, gimana cara invest kripto yang masuk akal, gak nekat, tapi tetap punya potensi besar? Jawabannya bukan soal cari koin tercepat naik, tapi soal menyusun portofolio yang siap menghadapi satu siklus ke depan. Karena di kripto, yang bertahan dan menang bukan yang all in ke satu aset, tapi yang paham narasi, risiko, dan timing. Hal pertama yang harus dipahami, jangan taruh semua uang di satu koin. Kripto itu volatil. Bahkan Bitcoin dan Ethereum pun bisa turun 20-30% dalam waktu singkat. Jadi kalau lu masuk dengan mindset sekali tembak harus cuan, biasanya justru habis duluan sebelum 2026 datang. Dengan $1.000, pendekatan paling sehat adalah diversifikasi berbasis key narratives. Membagi dana lo ke dalam 3 pilar utama dengan alokasi yang ketat. Pilar pertama, aset fondasi. Kita alokasikan 60% atau $600. Pilar ini adalah jangkar portofolio lo. Tujuannya bukan untuk return 10 kali, melainkan untuk menjaga nilai, mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio, dan memastikan lo punya aset blue chip yang diadopsi institusi. Pertama, Bitcoin. Alokasikan sebesar 35% atau $350. Bitcoin masih jadi tulang punggung crypto market. Dia bukan cuma koin pertama, tapi juga aset yang sekarang sudah diadopsi institusi lewat ETF. Di era regulasi 2026, BTC dianggap sebagai aset komoditas yang paling aman secara hukum. Lu invest di BTC artinya lu bet pada narasi store of value yang anti-inflasi. Korelasi BTC dengan S&P 500 dan emas menunjukkan dia makin matang dan bergerak seperti aset makro. Bitcoin cocok buat lindung nilai jangka panjang dan jadi anchor portfolio. Kedua, Ethereum. Alokasikan sebesar 25% atau setara $250. Ethereum punya peran besar karena jadi infrastruktur utama DeFi, stablecoin, dan layer 2. ETH adalah mata uang internet dan landasan utama Web3. Selama ekosistem smart contract hidup, ETH akan selalu relevan. Setelah upgrade Denkun, efisiensi ETH makin tinggi, menguatkan posisinya sebagai platform utama untuk inovasi blockchain global. Diversifikasi ke ETH juga memberikan lu exposure terhadap pertumbuhan sektor DeFi, NFT, dan RWA yang sebagian besar dibangun di atas jaringan Ethereum. Porsi ini sekitar 60% sampai 70% dari $1.000 lu harus lu anggap sebagai tabungan bull market yang stabil. Pilar kedua, naratif growth assets. Kita alokasikan 30% atau $300. Setelah fondasi aman, barulah masuk ke naratif growth assets. Porsi ini bertujuan untuk return yang lebih agresif, mengejar potensi kenaikan 3 kali hingga 5 kali dari narasi-narasi utama yang diperkirakan meledak hingga 2026. Di 2026, ada beberapa tema yang diperkirakan terus berkembang. AI and data, real world assets, dan solusi skalabilitas. Lu harus memilih 3 hingga 5 koin dari sektor ini dengan alokasi rata-rata $60 sampai $100 per koin. Sektor pertama, real world assets, kita alokasikan sebesar $75. Sektor RWA adalah jembatan antara blockchain dan keuangan tradisional. Investasi di sini berarti lu bertaruh pada adopsi institusi. Contoh proyek yang bisa lu pertimbangkan di Binance adalah Ondo, yang berfokus pada tokenisasi US Treasury, dan Polix yang berfokus pada blockchain yang didesain khusus untuk kepatuhan regulasi aset sekuritas. Kedua, sektor artificial intelligence kita alokasikan sebesar $75. Sektor AI adalah tren makro yang tidak bisa dihindari. Di kripto, AI berfokus pada decentralized computing dan data monetization. Lu bisa cari proyek yang memfasilitasi marketplace data terdesentralisasi atau cloud computing berbasis blockchain. Ketiga, sektor layer 2 atau modular blockchain kita alokasikan $75. Skalabilitas adalah masalah abadi. Proyek-proyek layer 2, misalnya Arbitrum atau Optimism, atau modular blockchain seperti Celestia akan terus dibutuhkan untuk membuat transaksi kripto murah dan cepat. Mereka adalah infrastruktur masa depan. Keempat, sektor ekosistem exchange, BNB. Kita alokasikan $75. Token seperti BNB yang terikat pada exchange besar seperti Binance punya demand organik kuat dari launch pool, staking, dan biaya transaksi.
Selama bull market, utility ini terus menciptakan tekanan beli yang sehat. Yang penting, jangan beli semuanya sekaligus. Gunakan strategi dollar cost averaging. Lu bisa membagi $1.000 lu menjadi 10 bagian masing-masing sebesar $100 dan berinvestasi setiap 2 minggu selama 5 bulan. Ini akan mengurangi risiko lu all in di puncak lokal market. Strategi ini cocok banget buat investor Indonesia yang nggak mau stres mantengin chart tiap hari. Untuk bantu ngelakuin semua itu, lu bisa manfaatin Binance Auto Invest. Lu tinggal setup pembelian dananya dan sistem akan otomatis belikan BTC, ETH, atau aset pilihan lu sesuai jadwal. Misalnya, setiap hari Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tanpa lu harus login tiap minggu. Pilar ketiga, manajemen risiko dan penghasilan pasif. Kita alokasikan 10% atau $100. Pilar terakhir ini adalah tentang risk management dan membuat uang lu bekerja, bukan untuk spekulasi harga. Yang pertama ada stablecoin likuiditas. Kita alokasikan $50. Sisakan sekitar $50 dalam stablecoin USDT atau FDUSD. Ini berfungsi sebagai amunisi koreksi lu. Kalau market tiba-tiba flash crash 15-20% karena whales atau berita regulasi, lu punya dana siap pakai untuk buy the dip tanpa harus menjual aset lain. Stablecoin bisa lu simpan di Binance Simple Earn Flexible untuk mendapatkan bunga harian 2-5% APR sambil menunggu entry point. Kedua, ada pemanfaatan earn. Kita alokasikan sebesar $50. Selain stablecoin, aset blue chip lu, BTC dan ETH yang lu beli di pilar pertama harus ditempatkan di Binance Simple Earn Flexible. Aset lu tetap liquid, bisa ditarik kapan aja untuk dijual, tapi tetap menghasilkan bunga harian. Ini adalah cara cerdas untuk membuat compounding berjalan bahkan saat market lagi sideways. Lu mendapatkan return dari kenaikan harga dan bunga harian secara bersamaan. Double compounding. Nah, berikut gua lampirkan tabel yang berisi ringkasan strategi kita dalam investasi $1.000 di tahun 2026. Investor Indonesia sering terjebak dalam 2 jebakan utama. Yang pertama adalah ikutin influencer alias FOMO akut. Jangan pernah membeli altcoin hanya karena seorang influencer menjanjikan pump 100 kali dalam seminggu. Trader yang sukses selalu berdasarkan riset fundamental, utilitas, tim, tokenomics, dan analisis teknikal, level support or resistance. Gunakan Binance Coin Price Directory sebagai sumber data utama lu, bukan chat group. Yang kedua adalah tax implication. Walaupun trading crypto di Indonesia makin legal, lu harus sadar kewajiban pajak. Sebagai investor jangka panjang, lu harus mencatat semua entry dan exit lu. Regulasi di Indonesia makin ketat, dan di 2026, lu harus siap dengan pelaporan. Long term holder biasanya lebih mudah mengelola ini daripada day trader. Dengan $1.000, tujuan lu bukan jadi kaya mendadak sebelum 2026. Tujuan lu adalah masuk dengan struktur yang benar, bertahan di market, dan siap waktu peluang besar datang. Diversifikasi, disiplin DCA, dan manfaatkan fitur Earn di Binance adalah kunci lu untuk selamat dan menang dalam siklus bull market mendatang. Karena di kripto, yang paling mahal bukan ketinggalan pump, tapi keluar dari market sebelum siklus selesai. Kalau lu belum punya akun Binance, daftar sekarang pakai dengan klik link yang ada di deskripsi buat dapetin diskon trading fee 10% seumur hidup. Dan kalau lu pengen belajar lebih dalam tentang strategi portofolio ini, join grup Telegram gua. Di sana, kita diskusi setup portofolio berbasis narasi, sharing timing DCA, dan pantau market real time agar lu punya support system yang kuat. So once again, welcome to Cairo. Jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gas!